وقال رضي الله عنه ونفعني وإياكم والأحباب بأسراره في الدارين آمين. وأسرار شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم بعد ذلك بشأن الإمام الحافظ وأسرار جميع الشيخ جميع. وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين لتدليك بحبل غروره. Ada nuskhah litudalliyaka pakai tak. Intahadat sapa nafsu, kalau pakai tak berarti kembalinya ke nafas, tapi saya lebih cocok pakai ya. Liyudalliyaka atau liyudliyaka bihabli ghururihi fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Bangkit itu nafsu ammarah bisu, mutiatan patuh taat lisyaitanil la'ini, kepada syaitan yang terkutuk. Tujuannya liyudriyaka, untuk menyampaikan engkau bihabli ghururihi, dengan tali tipu dayanya. Fayastadrijaka, maka menjadikan sebab dia mengambilmu sedikit demi sedikit. Bimakidatihi, dengan tipu dayanya, ila ghamratil halak, kepada sangatnya kehancuran. Ghamrah syiddah, halak kebinasaan, kehancuran. Ya. Jadi syaitan itu masuk ke hati manusia pasti lewat pintu. Ada orang-orang sufi yang sampai mengarang pintu-pintu syaitan. Bisa kita ambil khulasah, kesimpulan, ringkasan, pintu syaitan ya segala yang haram. Kita marah, masuk setan. Harus ada pintunya. Atau pakai ibarat lain, kendaraan. Ghadab, syaitan yadkhul. Bukhul, syaitan yadkhul. Kikir. Syak. Wah, ini gawat ini. Syak ini ragu-ragu. Itu pintu syaitan untuk masuk, merusak tauhid, merusak pemahaman tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wanita itu pintu syaitan. Innan nisaa habailus syaitani. Sungguhnya wanita-wanita itu tali-tali syaitan. Gawat itu perempuan itu. Malah sudah pernah saya utarakan hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ahbab al muslimin barakatuh asrar darina amin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aysa iblisu min ahad illa wa atahu min gibalin nisa wa ru'yatihin. Iblis tidak putus asa menggoda seseorang kecuali dia datangi dari arah wanita dan melihatnya. Jadi perempuan itu jurus terakhir iblis. Dari sini nggak masuk, dari sini nggak masuk, masuknya perempuan. Alhasil tidak akan bisa masuk kecuali lewat pintu. Apa itu pintu? Segala yang haram. Kapan syaitan tidak bisa masuk? Selagi
orang tadi yadhkurullah, itu sudah mustahil. Dengan zikir yang dibenarkan syara' ya, dengan zikir yang dibenarkan syariah. Artinya kalau kita bertanya kepada seorang arif billah, zikir saya ini sudah jadi belum? Beliau jawab sudah. Itu setan nggak bisa masuk. Adapun membaca zikir tanpa betul-betul berzikir masih bisa. Syaitan masih bisa masuk. Kan ada cerita itu yang terkenal, An-Naim yahrus Ghaib. Kurang lebih begini, sudah pernah saya utarakan juga ini. Au kama qal, satu orang arif billah melihat orang banyak sedang membaca zikir. Dia lihat syaitan masuk ke ruangan zikir itu, taruhlah musola, ke musola itu. Jadi kalau orang-orang berzikir, syaitan ikut masuk ke situ. Maknanya bahwa zikirnya tidak bisa yatrudus syaitan, tidak bisa mengusir syaitan. Suatu waktu dia lewat lagi, kok tidak ada setannya ini. Orangnya sama, tempatnya sama. Dilihat ada satu orang sedang tidur di pojok di musola itu. Seorang wali min awliyaillah. Nah, rupanya An-Naim, wali yang tidur ini, mengusir setan yang biasanya mengganggu orang-orang yang berzikir di tempat itu. Muncul istilah di tasawuf itu An-Naim yahrus Ghaib. Ada orang tidur menjaga orang yang tidak tidur. Ya, itu pintu syaitan dan cara supaya tidak masuk. Yang dimasuki syaitan apa? Nafas ini, an-nafsul ammaratu bis-su'. Loh, bukan ruh. Nah, ini orang suka salah paham. Jadi begini, nafsu ammarah bis-su' ya ruh itu sama saja. Ruh kita itu disebut ruh. Masalan, ada orang namanya Zaidun. Zaidun ini kalau hidup ya pasti ada ruhnya kan. Ruhu Zaidin dengan nafsu ammarahnya Zaid sama. An-nafsu itu jirim, zat. Ar-ruhu itu jirim, zat. Barangnya satu, namanya saja ini diistilahkan beda-beda. Nafsu lawamah itu apa? Ya sama, ya ruh kita itu nanti kalau naik jadi lawamah. Jadi ammarah, lawamah, radiyah, mardiyah, apalagi mulhamah. Kan ulama punya istilah panjang itu, ada yang disingkat, ada yang lebih panjang. Itu istilah-istilah itu sifat si nafsu ini, sifat ruh kita ini. Kalau zatnya satu, ruh Zaidan itu bisa disebut nafsu ammarahnya Zaid kalau dia masih tingkat paling rendah. Kalau dia naik, berubah lagi nama ruhnya ini, disebut nafsu lawamah Zaid. Naik lagi nafsu mutmainnahnya Zaid. Naik lagi gitu. Beda-beda namanya, tapi barangnya satu, zatnya satu, jirimnya satu. Apa ada nafsu manusia yang tidak pernah dimasuki syaitan, tidak bisa diganggu syaitan? Ada. Nafsunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul, dan para wali selagi menjadi wali. Kalau pakai aulia, pakai selagi ya. Tidak ada ismah. Tidak ada kemaksuman untuk para wali. Bisa dicabut itu kewalian. Kalau nabi mustahil. Tidak ada nabi dimasuki syaitan, tidak ada nabi dicabut. Dihabli ghururihi, sudah saya terangkan tadi. Tali tipu dayanya.
Kenapa ada istilah tali? Sebab setan itu di satu sisi dia buru-buru ingin manusia hancur. Buru-buru itu sifat setan memang itu, ingin manusianya hancur. Atau anni minar rahman wal ajala minasyaitan. Tapi ketika dia menggoda bisa sangat pelan, bisa sangat slow, asal kena. Jangan salah paham dengan tata cara syaitan. Dia ingin buru-buru kita hancur, tapi ketika dia masuk bisa sangat slow, sangat pelan-pelan. Makanya diistilahkan bihabli ghururihi fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Dia bisa pelan supaya orang ini kena bagaimana ya? Supaya dia hancurnya jangan tanggung-tanggung sampai su'ul khotimah sekali. Bisa sangat pelan. Jadi jangan sampai punya prinsip ini saya santai kok berarti saya ikhlas. Oh bukan. Kalau Anda sedang malas itu kan sedang santai, sedang pelan-pelan. Itu dimasuki syaitan. Al-kasal. Satu pintu dari abu-abu syaitan. Yadkhul, dia masuk. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah lana walil ahbab minasyaitan junudih. Nah, pelajari ini. Setiap kalimat Imam Ghazali mengandung makna dalam. Ada kata-kata hablul ghurur. Nah, namanya tali berarti pelan-pelan. Ini satu lagi ini cara syaitan. Wa ghasduhu ay yurawwija 'alaika asy-syarra fi ma'radil khair. Wah, ini terjadi di zaman kita di mana-mana. Sudah berhasil si setan mengamalkan ini. Nanti ditafakuri saja. Hampir fi kulli makan terjadi. Yurawwija 'alaika asy-syarra fi ma'radil khair. Wa qasduhu, dan tujuan syaitan ay yurawwija 'alaika asy-syarra ay yusallika, menempuhkan untukmu keburukan fi ma'radil khair, di jalan kebaikan. Hatta yulhigaka bil akhsarina a'mala. Hatta itu huruf ghayah, sehingga pada akhirnya, gitu ngerti kan ya. Sehingga pada akhirnya, kan dia punya tujuan tadi itu. Tarwijus syarr fi ma'radil khair. Pakai metode itu sehingga pada akhirnya dia ikutkan engkau dengan kelompok al-akhsaruna a'mala. Orang-orang yang paling rugi. Kenapa pakai paling? Sebab alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang sesat perjalanan hidup mereka di alam dunia dan mereka mengira bahwa diri mereka orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang buruk menyangka dirinya saleh. Orang busuk menyangka dirinya baik. Dia titelnya muslim. Kerjaannya sholat jamaah. Tarawihnya istiqamah. Baik-baik, kehidupannya baik. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia orang-orang yang tidak baik, orang-orang buruk. Masya Allah. Ini ayat ini katanya para masyayikh harus selalu ada di hati kita. Setiap kita melakukan amal apapun, ingat ya ini. Saya sedang mengerjakan amal ini
betul-betul indallah sudah benar. Apa masuk ayat ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu kan repot ini ayat ini. Kita tahajud tiap hari, duha tiap hari, ibadah tiap hari. Di sisi Allah Ta'ala kita bukan orang baik. Bahaya ini kalau ini terjadi. Bisa menyebabkan su'ul khatimah. Sebab merasanya khair, wa indallah syarr. Merasanya mukmin, wa indallah kafir. Masya Allah. Jadi syaitan itu menempuhkan keburukan di jalan kebaikan. Coba saya pakai bahasa yang gampang ya, supaya kita lebih paham. Jadi menyamarkan keburukan di gelanggang kebaikan. Contoh, fulan bangun malam tahajud. Tidak banyak tahajudnya, rakaatain, 2 rakaat. Begitu dia Allahu Akbar, masuk bisikan syaitan. Itu syaitan hobi berbisik di dalam hati kita. Kamu ini orang baik. Kayaknya sih di kampung sini yang tahajud cuma kamu. Kalau Anda di pesantren, bisikannya, lihat itu, dari sekian ribu santri, kalau pesantrennya besar, kalau pesantrennya kecil, sekian puluh santri, kalau sedang, sekian ratus santri yang tahajud, paling 1-2 orang. Malam ini kayaknya cuma kamu. Hancur sudah amal itu. Habis. Itu ayurawija alaika syarra fi ma'radil khair. Ma'radil khair salat tahajud. Tarwijus syarr bisikan tadi itu. Kayaknya mujahadah kamu malam ini berhasil itu. Sudah melawan setan. Na'udzubillah min dzalik. Setan itu hebat. Terus rapi. Sepertinya benar, padahal tidak. Ini kalau Anda salik dan Anda teliti setiap hari, terjadi. Ketika Anda bersedekah, dia masuk, ngomong di hati. Kita menyangka itu diri kita, padahal setan. Kita menyangka itu diri kita yang ngomong, padahal setan yang sedang ngomong. Terus itu Anda sedang menolong orang tua yang sedang berjalan di pinggir jalan tertatih-tatih, Anda tuntut, masuk dia ke dalam hati. Apalagi sedang mengajar, paling asyik. Syaitan paling senang masuk ke orang yang sedang ceramah, sedang mengajar, sedang memberi nasihat. Kenapa? Sebab dia selain masuk ke si penceramah, ke si penasehat, nanti omongan itu dijadikan kendaraan, kalau kata guru saya itu, untuk masuk ke hati orang-orang yang sedang mendengarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Imam Al-Ghazali haitsu yaqul, Imam Ghazali pernah mengatakan fi ba'di kutubih, kita melawan setan satu saja tidak akan menang, sudah. Tidak akan menang. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cara orang berantem 1 lawan 1 udah pasti kalah. Nah, di situ kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim di awal setiap perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu Allah Rahman Rahim. 4 kalimat kan ini. Ini menjadi penjaga syaitan dari 4 arah. Kita diajarkan ayatul kursi. Tapi dari itu semua yang terpenting hati kita menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar
kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua, saudara, murid, handai tolan, seluruh muslimin, muslimat dijaga Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam dari syaitan al-la'in. Kalau Allah yang menjaga, aman. Aman. Tidak akan masuk syaitan. Tapi kalau kita menjaga diri kita, pasti kalah. Karena itu kembalikan kepada pencipta syaitan. Dan dia dicipta juga. Untungnya syaitan ciptaan, semua makhluk ciptaan Allah. Kalau kita lihat dari kekuatan dia, kita kalah. Tapi kalau kita lihat dari khaliquhu, pencipta dia, aman. Allah yang akan menjaga hamba-hambanya dari iblis dan dari syaitan. Iblis itu nenek moyangnya setan. Kalau syaitan, setan-setan itu anak cucu iblis. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Janji Allah itu. Sesungguhnya hamba-hambaku kau tidak akan punya kekuasaan. Jadilah anda Abdullah yang benar-benar Abdullah. Syaitan tidak akan lagi berbahaya untuk anda.